Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru Madrasah di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membedah sebuah panduan yang sangat vital, yaitu Prosedur Operasional Standar atau POS untuk ujian madrasah tahun 2026. Yuk kita pahami bersama supaya persiapan kita semua jadi jauh lebih matang dan terarah. Perlu digarisbawahi, ya, semua informasi yang akan kita ulas ini sumbernya tunggal dan absolut, yaitu dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 751 Tahun 2026. Jadi ini bukan asumsi atau kira-kira, melainkan panduan resmi yang paling akurat dan bisa kita pegang teguh. Nah, supaya pembahasannya runut dan mudah dicerna, kita akan bagi menjadi 6 bagian utama. Mulai dari apa itu POSUM, lalu kita lihat syarat untuk siswa dan madrasah, pembagian tugasnya, format ujiannya seperti apa, sampai ke tanggal-tanggal penting kelulusan. Dan tenang saja, di akhir nanti Bapak dan Ibu bisa langsung mengunduh dokumen lengkapnya. Baik, mari kita mulai dari fondasinya dulu. Bagian pertama, dasar-dasar POSUM. Sebenarnya, apa sih POSUM itu? Dan kenapa dokumen ini begitu krusial menjadi pegangan wajib bagi kita semua di madrasah? Kalau mau disederhanakan, POSUM ini adalah buku panduan kita bersama. Semua aturan main, dari hal-hal teknis sampai administrasi, semuanya ada di sini. Tujuannya apa? Agar pelaksanaan ujian di seluruh madrasah, dari Sabang sampai Merauke, punya standar yang sama, objektif, dan yang pasti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, penting untuk kita pahami kalau ujian madrasah ini fungsinya ada dua. Pertama, jelas, sebagai alat untuk mengukur pencapaian belajar siswa. Tapi yang kedua, dan ini yang sangat krusial, ujian ini adalah salah satu syarat utama penentu kelulusan mereka. Jadi ini bukan sekedar tes biasa. Oke, sekarang kita beranjak ke pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting, siapa saja siswa yang berhak ikut ujian, dan madrasah seperti apa yang boleh menyelenggarakannya? Mari kita lihat rincian persyaratannya. Untuk jenjang madrasah ibtidaiyah atau MI, syaratnya sangat jelas. Ada dua. Pertama, siswa tersebut harus terdaftar di kelas akhir, yaitu kelas 6. Kedua, rekam jejak akademiknya atau rapornya harus lengkap, minimal dari semester 1 kelas 5. Polanya berlanjut ke jenjang madrasah Thanawiyah atau MTS. Sama persis, siswa harus terdaftar sebagai siswa aktif kelas 9 dan memiliki catatan hasil belajar yang lengkap, yang dimulai sejak semester 1 kelas 7. Dan terakhir untuk jenjang madrasah aliyah, baik MA maupun MAK, syaratnya juga sama, terdaftar di kelas 12 dan punya riwayat akademik yang utuh dan lengkap ditarik dari semester 1 kelas 10. Cukup jelas ya? Nah, itu tadi dari sisi siswa. Sekarang bagaimana dengan madrasahnya? Syaratnya ternyata sederhana tapi mutlak. Madrasah tersebut wajib memiliki nomor statistik madrasah atau NSM yang aktif, dan yang kedua, terdaftar secara resmi di database IMS. Ini adalah kunci legalitasnya. Supaya penyelenggaraannya lancar dan tidak ada kebingungan atau tumpang tindih wewenang, kita harus paham betul siapa mengerjakan apa. Mari kita bedah pembagian peran dan tanggung jawabnya, mulai dari tingkat pusat sampai ke madrasah kita masing-masing. Di sini kita bisa lihat alurnya sangat terstruktur. Kemenak Pusat bertugas menerbitkan aturannya. Kemudian Kanwil di tingkat provinsi dan Kankemenak di kabupaten kota bertugas mensosialisasikan dan mengkoordinasikan. Tapi, coba perhatikan baris paling bawah. Ujung tombak dari semua ini adalah kita di madrasah. Kitalah yang menjadi eksekutor di lapangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling teknis dan praktis. Seperti apa sih bentuk ujian yang bisa kita pilih dan kapan jadwal pelaksanaannya? Ini adalah informasi yang sangat penting untuk kita siapkan dari sekarang. Nah, ini salah satu poin yang paling menarik Bapak dan Ibu. POSUM tahun ini memberikan kita fleksibilitas. Kita tidak lagi terpaku pada format tes tertulis saja, madrasah diberi keleluasaan untuk memilih, bisa berupa portofolio, penugasan, ujian praktik, atau bahkan bentuk lain yang kita rasa paling sesuai untuk mengukur kompetensi siswa. Ini sebuah peluang loh. Lalu, materi apa saja yang akan diujikan? Aturannya jelas dan sederhana. Ujian harus mencakup seluruh mata pelajaran yang diajarkan di tingkat akhir. Tentu saja sesuai dengan kurikulum yang berlaku di madrasah kita masing-masing. Jadi tidak ada materi dari luar kurikulum. Setelah ujian terlewati, pertanyaan besarnya adalah, apa yang menentukan kelulusan siswa? Di bagian kelima ini, kita akan membahas kriteria kelulusan tersebut, sekaligus jadwal-jadwal penting yang wajib kita catat dan tandai di kalender. Kriteria kelulusannya dibuat sangat lugas, tidak berbelit-belit. Hanya ada dua syarat. Pertama, siswa tersebut sudah menyelesaikan seluruh program pembelajarannya. Dan yang kedua, siswa tersebut sudah mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh madrasahnya. Cukup dua itu saja.
Nah, ini dia tanggal-tanggal yang perlu kita ingat baik-baik. Untuk jenjang MA dan MAK, rentang waktu ujiannya adalah dari 2 Maret sampai 18 April. Kemudian disusul oleh MTS dan MI dari 20 April sampai 16 Mei. Untuk pengumuman kelulusannya, MA dan MAK di tanggal 4 Mei, sedangkan MI dan MTS serentak pada 2 Juni 2026. Tentu saja, apa yang kita bahas ini adalah rangkuman dari poin-poin utamanya. Untuk bisa memahami setiap detailnya secara menyeluruh, Bapak dan Ibu sangat dianjurkan untuk memiliki dan membaca dokumen POUS UM yang resminya. Caranya sangat mudah. Bapak dan Ibu bisa jeda sejenak tayangan ini, kemudian buka kamera di ponsel, dan arahkan ke kode QR yang ada di layar. Nanti, file PDF lengkap dari POS UM 2026 ini akan otomatis terunduh ke perangkat Anda. Panduan ini telah memberikan kita sebuah kerangka kerja yang sangat jelas dan profesional. Kini, pertanyaannya kembali kepada kita semua sebagai pendidik. Dengan bekal kejelasan prosedur ini, inovasi apa yang akan kita ciptakan dalam metode mengajar kita untuk mengantarkan para siswa menuju gerbang keberhasilan di ujian madrasah 2026? Selamat mempersiapkan diri dan semoga sukses!